Halo semuanya, nama saya Emilia Felicia, NIM 01060423100014. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai EVA dan juga mediasi menggunakan SEM. Yang pertama itu EVA, yaitu salah satu metode dalam statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan sejumlah variabel ke dalam beberapa faktor tertentu berdasarkan hubungan antar variabel tersebut. EVA itu bertujuan untuk menemukan pola atau struktur data yang belum diketahui sebelumnya, sehingga peneliti dapat menyederhanakan banyak variabel menjadi beberapa faktor yang lebih mewakili. Dengan menggunakan EVA, peneliti dapat memahami hubungan antara variabel serta menentukan faktor-faktor utama yang memengaruhi suatu fenomena penelitian. Jadi di sini kita sudah memiliki data untuk EVA, lalu kita masukkan ke dalam stata. Lalu yang pertama, kita mencari mana dari faktor-faktor tersebut yang paling utama menggunakan faktor. Lalu semua variabelnya kita klik. Lalu di sini kita tambahkan koma PCF. Di sini kita lihat dari nilai eigenvalue-nya. Nilai eigenvalue ini menunjukkan besarnya kemampuan masing-masing faktor dalam menjelaskan variabel penelitian dengan kriterianya itu adalah nilainya di atas satu, di mana di sini terdapat 5 faktor yang utama karena nilainya itu lebih dari satu. Jadi faktor limanya satu, lalu faktor enamnya itu sudah di bawah satu, yaitu 0,9. Kemudian ada kumulatif, itu untuk melihat seberapa besar setiap variabel berkontribusi terhadap faktor-faktor yang terbentuk. Di sini terdapat 5 faktor yang utama yang mampu menjelaskan variasi data secara kumulatif, itu nilainya sebesar 0,7858 ini, yang artinya sebesar 78,58% informasi atau keragaman dari seluruh variabel penelitian dapat direpresentasikan oleh 5 faktor tersebut. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 21,42%, itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Lalu nilai kumulatif yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terbentuk sudah mampu mewakili data penelitian dengan baik, sehingga hasil analisis faktor dapat dikatakan cukup kuat dan representatif. Lalu juga di sini ada nilai dari prop C, yaitu 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga data ini layak digunakan untuk dilakukan analisis faktor atau EVA. Kemudian di sini ada faktor loading. Jadi faktor loading ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar korelasi antar variabel independen dengan faktor yang terbentuk. Lalu di sini ada uniqueness, yaitu menunjukkan besarnya korelasi variabel yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Semakin kecil nilai dari uniqueness ini, maka semakin baik variabel tersebut dijelaskan oleh faktor. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah data kita sudah memiliki korelasi yang cukup untuk dianalisis menggunakan EVA, yaitu kita menggunakan stat KMO. Di sini untuk standar dari KMO itu di atas 0,5, sehingga yang di bawah 0,5 itu kita hapus secara satu persatu. Jadi yang paling kecil dulu. Di sini yang paling kecil itu ada inventory. Jadi kita hapus dulu yang inventory. Caranya faktor yang tadi, tapi tanpa inventory. Di sini inventorinya kita hapus, lalu kita jalankan lagi, lalu kita start KMO lagi. Lalu di sini masih terdapat yang di bawah 0,5, yaitu ada DARE dan juga long term ini, tapi kita hapus dulu yang paling kecil. Sehingga yang long term debt to equity ratio ini kita hapus. Kalau kita running lagi,
Lalu kita start KMO lagi. Sampai datanya itu tidak ada yang di bawah 0,5. Di sini seluruh datanya sudah di atas 0,5. Jika semua sudah di atas 0,5, maka data kita sudah memadai. Kemudian kita melakukan rotate, yaitu dengan cara rotate, blanks 0,7. Fungsi rotate ini untuk melakukan rotasi faktor agar pola hubungan antar variabel dan faktor itu menjadi lebih jelas dan mudah untuk dibaca. Sedangkan yang blanks 0,7 tadi itu untuk menyembunyikan nilai faktor loading yang nilainya itu lebih kecil dari 0,7, sehingga outputnya itu hanya menampilkan nilai loading yang di atas 0,7. Sehingga peneliti itu lebih mudah melihat variabel mana yang mewakili suatu faktor. Setelah dilakukan rotate, diperoleh 5 faktor utama yang dipertahankan. Kelima faktor tersebut mampu menjelaskan korelasi dari variabel sebesar 82,26 yang kita dapatkan dari kumulatif faktor 5. Sedangkan sisanya sebesar 17,74%-nya itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Kemudian ada rotate factor loading. Nah, untuk faktor 1 itu terdiri dari pair, PS, PCF, dan PB. Lalu untuk faktor 2 terdiri dari ROA, ROE, ROIC, dan juga asset turnover. Faktor 3 ini terdiri dari operating margin dan juga EBITDA margin. Sedangkan faktor 4 itu terdiri dari DAR dan juga DER, lalu juga long term debt to total asset ratio. Sedangkan untuk faktor 5 itu terdiri dari quick ratio dan juga current ratio. Lalu di sini ada faktor rotation matrix. Itu berdasarkan tabel ini, terlihat pada faktor 2 itu memiliki kontribusi terhadap pembentukan faktor 1 itu sebanyak 0,7509. Kemudian ada faktor 5 memiliki kontribusi terhadap faktor 4 sebesar 0,6859. Lalu juga ada faktor 5 terhadap faktor 5 itu sebesar 0,5854. Nilai positif itu menunjukkan hubungan yang searah antar faktor. Sedangkan nilai negatif itu menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Lalu selanjutnya kita akan melakukan mediasi menggunakan SEM. Jadi di sini kita ambil dulu datanya. Jadi di sini di mana firm size itu sebagai X, lalu harga saham sebagai Y, dan juga ROA ini sebagai mediasi. Lalu kita masukkan datanya ke Stata. Lalu kita melakukan uji normalitas multivariat, yaitu untuk menguji apakah variabel berdistribusi normal. Yaitu MV-test normality, lalu X1, lalu variabel mediasi, dan juga Y. Di sini berdasarkan tes Hans-Ziegler dan juga Dornick-Hansen, itu didapatkan prop C-nya itu di atas 0,05, yaitu untuk Hans-Ziegler itu 0,08 dan juga Dornick-Hansen itu 0,12, yang menunjukkan bahwa data ini telah berdistribusi normal karena memiliki prop C di atas 0,05. Lalu kita membuat gambar SEM ini, yaitu statistik, SEM, lalu model building and estimation. Di sini diisi variabel X-nya, yaitu firm size, lalu variabel Y-nya, harga saham, dan variabel mediasinya, yaitu ROA. Lalu kita berikan panah, yaitu variabel X ke Y, lalu untuk mediasinya, dari firm size ke ROA dulu, baru setelah itu ROA ke harga saham, yaitu ke Y-nya. Lalu di sini kita pencet estimate.
Lalu kita pilih yang maximum likelihood. Setelah itu, kita melakukan uji kecocokan model dengan menggunakan StatGov. Berdasarkan hasil uji, diketahui bahwa model ini memiliki tingkat kesesuaian yang sama dengan data aktual di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai C pada likelihood ratio itu 0,0000 dan juga p-value-nya itu nilainya 1, yaitu lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara model yang diestimasi dengan data sampel. Lalu juga dapat dilihat dari nilai RMSEA ini sebesar 0,0000 dan juga nilai dari P-close-nya sebesar 1 yang berada di atas 0,05, serta nilai SRMR yaitu sebesar 0,000 juga, yang menunjukkan bahwa kesalahan atau residu model adalah 0. Selain itu, ada CFI dan LI, itu bernilai 1 dan 1,113, yang menandakan bahwa tingkat kecocokan dan model itu sangat cocok. Lalu untuk dari hasil gambar yang SEM tadi, itu menunjukkan bahwa ROA ini berpengaruh positif dan signifikan. Lihat dari koefisiennya ini positif dan juga p-value-nya itu di bawah 0,05 sehingga signifikan terhadap harga saham. Yang artinya semakin tinggi nilai ROA, maka harga saham itu cenderung akan meningkat secara signifikan. Sementara itu, variabel firm size itu tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dilihat dari nilai probabilitasnya 0,361 yang berada di atas 0,05, sehingga perubahan ukuran perusahaan tidak mampu meningkatkan harga saham secara langsung. Lalu pada hubungan mediasi, itu menunjukkan bahwa firm size berpengaruh positif terhadap ROA dan juga signifikan karena probabilitasnya itu di bawah 0,05 yaitu 0,00, yang menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan atau firm size itu mampu meningkatkan probabilitas perusahaan yang diproksikan dengan ROA, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga saham. Lalu kita melakukan uji mediasi, yaitu menggunakan MedSam, lalu in-depth, lalu X1-nya, lalu med atau mediasi, dan juga depth. Di sini ditemukan bahwa ROA ini mampu memediasi pengaruh antara firm size terhadap harga saham secara penuh atau full mediation, yang dapat dilihat dari pendekatan Baron and Kenny, yaitu hubungan firm size terhadap ROA pada step 1 itu signifikan karena p-value-nya itu di bawah 0,05 yaitu 0,000, dan juga hubungan ROA terhadap harga saham pada step 2 ini juga signifikan yang dilihat dari nilai probabilitasnya lagi, yaitu di bawah 0,05 yaitu 0,00. Namun hubungan langsung firm size terhadap harga saham pada step 3 ini tidak signifikan karena nilai probabilitasnya atau p-value-nya itu 0,361 yang mana berada di atas 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa firm size tidak mampu mempengaruhi harga saham secara langsung, melainkan dampaknya itu harus melewati peningkatan kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA terlebih dahulu. Sehingga mediasinya ini full mediation. Lalu selanjutnya kita akan menguji efek size dari mediasi ini dengan menggunakan MedSam. Lalu ditambahkan stand mCRISP 5000 read read. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa Rowe terbukti secara signifikan bertindak sebagai mediation atau full mediation yang tertulis juga di sini, the mediation is complete. Lalu untuk besarnya peran mediasi ini ditunjukkan oleh nilai read, yaitu sebesar 0,735 atau sebesar 73,5% total pengaruh firm size terhadap harga saham itu dijembatani oleh ROA. Sedangkan rate ini sebesar 2,770 yang mengindikasi bahwa efek dari mediasi ini sebesar 2,8 kali lebih besar dari pengaruh langsung firm size terhadap harga saham.
Yang tertuliskan juga di sini bahwa the mediation effect is about 2.8 times as large as the direct effect of firm size on harga saham. Sekian dari saya mengenai penjelasan EVA dan juga mediasi menggunakan SEM. Terima kasih.